memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku minal khalfihim dzurriyyati di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yattaqul qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda, Ibu, Umi, ya kan? Mama-mama hebat yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua yang hari ini sadar bahwa kita semua sebagai hamba Allah, sebagai orang tua punya banyak kekurangan, sehingga sudah sepantasnya lah kita hari ini untuk terus belajar, untuk terus mencari tahu kira-kira apa lagi yang belum saya lakukan, kira-kira apa lagi yang belum saya bisa lakukan, kira-kira apa lagi yang harus saya tambah, sehingga pada akhirnya kesempurnaan itu akan datang kepada kita dalam bentuk hal-hal baik yang mungkin tercermin dari tingkah laku dan sikap anak-anak kita. Di pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, keberkahan dalam suasana yang panas. 2-3 hari kemarin ada demonstrasi, tapi Allah turunkan hujan. Allah ingin menunjukkan bahwa masih ada harapan, meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan pun Allah turunkan hujan sebagai bentuk karunia-Nya. Makanya doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Bunda, Umi, semua yang hadir pada pagi hari ini, materi ini sebenarnya materi yang secara aplikasi mungkin sudah kita terapkan dalam keseharian kita. Hanya saja mungkin kita belum tahu ini apakah sudah tepat kita lakukan atau belum. Kemudian secara usia saya pikir Bunda di sini bisa jadi pengalamannya jauh lebih tinggi. Namun yang namanya belajar, kita bukan berpikir usianya lebih tua atau ilmunya lebih tinggi, karena dalam proses belajar itu ada pesan Nabi mengatakan apabila kita sedang duduk dalam suatu majelis mendengarkan suatu penjelasan dari seseorang, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, maka kita hujamkan di dalam hati kita berdoa bahwa ya Allah, jadikan pertemuan ini untuk menambah kebaikan bagiku dan kebaikan bagi yang memberi nasihat. Itu hujamkan. Jadi jangan sampai ketika hadir dalam suatu majelis tidak ada niat untuk memperbaiki diri, yang pada akhirnya mungkin kita hanya akan membanding-bandingkan. Dan inilah yang menjadi masalah kita hari ini sebagai seorang pembelajar. Bunda, Umi, dan para hadirin yang saya hormati, di awal ini saya ingin menekankan bahwa apapun ilmu yang kita terima, maka yakinkan kita siap dulu. Jangan kita langsung praktekkan tanpa kita tahu konsekuensi dari apa yang kita terapkan, yang pada akhirnya kita menganggap semua ilmu itu tidak berguna. Baik, saya akan lanjutkan. Insya Allah 40 menit ke depan kita akan sedikit banyak berbagi
beda dengan pemateri sebelumnya, mungkin fikih, kemudian tahsin, kemudian bicara akhlak dan yang lain, mungkin ini agak spesifik. Namun saya sampaikan, nanti sekiranya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang pernah Ibu dapatkan, boleh dikonfirmasi ulang ke saya atau boleh diperbaiki apa yang saya sampaikan. Memulai pagi ini saya ingin kita mengambil posisi yang paling tenang dulu. Nah, karena sebagai seorang ibu, sebagai seorang bunda, sebagai seorang umi, kata kuncinya ketenangan adalah segalanya dalam rumah kita. Boleh tidak? Saya pengen Ibu tarik nafas sejenak melalui hidung ya. Kemudian tahan 2 detik, kemudian keluarkan. Saya ingin kita memutar waktu sejenak di saat-saat masa-masa kita sangat menanti kehadiran anak yang hari ini sedang bersekolah di sini. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 1, anaknya kelas 1 ada. Yang kelas 2 ada. Ada yang kelas 3 ada. Ada kelas 4 ada. Kelas 5, yang kelas 6. Nah, berarti ada yang anaknya sudah jauh. Yang SMP belum ya? Ada SMP juga. Saya ingin kita memutar waktu, Bu. Apa respon kita saat pertama kali mendengar tangisan seorang insan yang diturunkan Allah melalui rahim kita? Apa perasaan pertama yang kita rasakan? Mungkin sakit, bercampur aduk dengan rasa haru, bercampur aduk dengan kesedihan, bercampur aduk dengan kebahagiaan. Dan di saat itu mungkin kita khawatir. Kita bukan mengkhawatirkan kita, tapi malah khawatir dengan anak kita, benar? Khawatir, ya Allah, anak kita lahirnya bagaimana bentuknya, lengkap tidak, nanti bagaimana ya setelah dia lahir, ini saya yang meregang nyawa atau anak saya. Tapi rata-rata ibu-ibu biasanya, ini kan sudah anaknya ada yang 1, 2, setelah lahiran apa? Menangiskah? Atau terharukah? Atau perasaan apa, emosi yang dirasakan? Plong, alhamdulillah akhirnya nambah lagi ini. Plong. Kok keluar? Iya, tadi berat, sekarang udah kosong. Plong, tinggal bebannya lagi. Plong, kemudian apa lagi, Bu? Plong, terus terharu. Kemudian ya Allah, akhirnya punya anak juga. Bersyukur, Bu. Ya Allah, punya anak juga atau punya anak lagi, Bu? 7 tahun, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya diberkahi, terharu, bahagia. Dan seharusnya perasaan dan emosi ini terus kita jaga. Kemudian setelah kita bahagia, pasti berikutnya apa, Bu? Ya Allah, saya akan menjaga anak ini dengan sepenuh hati, walaupun tidak terucap. Terus ketika itu kita rasakan, Bu, mungkin di usia 0 sampai 1 tahun perasaannya masih bahagia, masih senang, masih lucu-lucunya. Ketika mulai masuk usia agak 2 tahun, baru mulai agak kesel-kesel dikit, mulai agak marah-marah, ya kan, lompat sana lompat sini. Nah, ketika kita kehilangan kesadaran itu, maka sejatinya kita akan perlahan kehilangan harapan untuk menjadi orang tua yang baik, dan kehilangan harapan untuk menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang baik. Emosi kita itu akan dilihat dari sikap anak-anak kita. Jadi ada, saya baca artikel, kalau pengen lihat bagaimana kondisi rumah seseorang, maka lihat dari anaknya. Kalau anaknya suka membantah, bisa jadi ibunya di rumah juga suka marah-marah. Jika anaknya itu acuh dan tidak peduli dengan orang lain, bisa jadi ibunya juga tidak peduli dengan kondisi rumahnya. Dan hari ini saya berharap kita lebih banyak mengambil nilai dari dalam kita sendiri. Karena apa? Motivasi yang paling baik, pelajaran yang paling baik itu bukan dari orang lain, tapi dari pengalaman kita, kemudian kita tanamkan di dalam keseharian kita. Oke, lanjut, Bu. Sudah ada kertas, Bu? Sudah. Nah, sudah ada kertas. Apa ini, gambar anak?
Sekarang saya pengen izin. Bu, kertas dilipat 2. Boleh dilipat 2 ya. Nah, dilipat 2 begini. Kan ada garisnya ya. Oh iya, ada yang belum dapat ya. Sudah Bu, sudah dilipat 2. Kalau sudah, nah sekarang saya minta yang bagian atas Bu. Di bagian atas ini kan ada pena ya. Perintahnya begini. Yang di bagian atas, jika Bu, Ibu punya harapan dengan anak-anaknya, maka saya ingin Ibu merubah harapan itu menjadi sebuah lingkaran. Kira-kira sebesar apa harapan Ibu dengan anak Ibu, dan sebesar itu pula gambar lingkaran yang Ibu buat di kertas ini. Atas doang yang bagian atas. Iya, yang atas. Saya ulangi Bu. Bisa dipahami Bu ya? Jadi kalau kita punya harapan, saya pengen harapan itu Ibu ubah dalam bentuk gambar lingkaran, maka sebesar apa lingkaran yang ingin Ibu buat di bagian atas ini. Nah, misal saya contohkan, misal saya punya harapan sebesar ini, tempatnya di mana? Bebas ya. Misal semakin besar harapan Ibu, berarti otomatis lingkarannya semakin besar. Nah, misal sebesar ini. Boleh lebih besar dari ini, tapi nggak boleh keluar garis. Oke. Boleh di pinggir. Kalau lebih kecil boleh lebih kecil. Sudah selesai Bu? Sudah. Sekarang di tengah-tengah lingkaran itu tulis harapan. Tulis Nah, bacaan. Tulis kata harapan. di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah harapan. Sudah? Boleh diangkat kertasnya, saya pengen lihat. Oke, ada yang sedang, ada yang besar sekali, ada yang besar sekali, lebih lebar. Lebih lebar ya. Lingkarannya jadi kayak telur. Ada yang lingkaran sempurna. Boleh? Iya, ada yang harapan. Lonjong. Baik, ada yang kecil, ada yang sedang. Intinya boleh ya. Bu yang baru datang nanti boleh tanya sama teman di sebelahnya perintahnya ya. Nah, kemudian di bawahnya Ibu tulis, kalau Ibu punya tindakan, punya pengorbanan, kira-kira kalau diubah menjadi gambar lingkaran, pengorbanan Ibu sebesar apa? Tulis di bawahnya. Tulis, bikin gambar di bawahnya. Nah, kita lihat. Coba. Jadi yang di atas harapan, di bawah pengorbanan dan tindakan apa yang Ibu lakukan, kira-kira kan banyak tuh. Kalau diubah jadi gambar, sebesar apa? Apakah sama besar sebesar harapan kita, lebih kecil atau bagaimana? Boleh coba lihat. Boleh diangkat dulu. Oh sama, ada yang sama. Oh sama, ada yang lebih kecil. Di atas lebih banyak pengorbanan daripada harapannya. Kebalik. Iya, pengorbanan lebih besar daripada. Sekarang tulis di bawah Ibu. Pengorbanan. Nah, pengorbanan. Sudah Bu? Sudah. Kalau sudah, sekarang lebih spesifik Bu. Balik kertasnya. Oke, kita pakai ya. Sekarang tulis di atasnya lagi. Ya, bikin lingkaran. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak waktu yang Ibu habiskan bersama anak-anak Ibu dalam rangka memenuhi tanggung jawab, kasih sayang, rasa cinta dan perhatian? Ubah dalam bentuk lingkaran. Kira-kira lingkaran pengorbanan waktu kita untuk anak kita sebesar apa? Coba. Oh cucu, gak apa-apa, tulis saja ya Nek, tulis saja Nek gitu. Sebesar apa pengorbanan Nenek membersamai anak atau cucunya? Ya, di lingkaran. Kira-kira berapa banyak? Semakin besar lingkarannya berarti semakin besar waktu yang kita habiskan bersama anak-anak kita. Semakin kecil berarti semakin sedikit. Sudah? Nah, sekarang coba dilihat. Nah, ini beneran atau gimana nih? Beneran ya? Oke, baik. Nah, sekarang di yang terakhir, Bu. Kira-kira kalau melihat anak Ibu sesuai tidak harapannya, pengorbanannya dan waktu yang dihabiskan dengan hasil yang kita lihat dengan anak kita? Sikap anak kita itu sudah sebesar apa? Kalau digambarkan kebaikannya, tingkah lakunya, semakin besar lingkaran berarti semakin baik anak kita, semakin kecil berarti semakin jauh dari harapan kita. Silakan Bu, dibikin lingkaran.
Boleh, untuk cucunya boleh nih. Sikap anak. Agak kecil sedikit. Agak kecil dikit. Sudah Udah. imbang. Waktu dengan hasilnya hampir sama, agak kecil sedikit. Agak jauh dari harapan. Boleh tulis Bu, berarti di bawah. Berarti ini kenyataan. Tulis yang mulai itu berarti kenyataannya. Kenyataan. Kenyataannya. Kita sudah punya 4 parameter. Pertama harapan, kemudian pengorbanan yang kita lakukan, terus waktu yang kita gunakan membersamai anak kita, dan terakhir kesesuaian harapan kita dan yang lain-lain. Saya yakin dan percaya saat Ibu membuat gambar lingkaran itu sedikit ada keraguan, ini benar atau tidak, ini sudah pas atau tidak, atau sekedar membuat mengenakan hati, kayaknya sudah. Ya, kayaknya ya besar nih, kayaknya besar. Oh, kayaknya banyak waktu saya menghabiskan bersama anak-anak saya. Pertanyaan berikutnya, benarkah itu sesuatu yang kita lakukan tiap hari? Benarkah itu faktanya atau cuma rasa yang kita pikirkan? Kayaknya iya deh, kayaknya sudah lama. Sekarang saya mau tanya, Bu, anak-anak di sekolah berapa lama waktunya? Dari pagi sampai sore. Berapa jam? 8 jam ya? Dari jam 7. Dari jam 7. 9 jam. 9 jam. Berarti sisa di rumah? Dari 24 jam. Berapa jam? 15. 15 jam. Waktu tidurnya? Tinggal 7 jam. 7 jam itu berarti sisanya dari pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya? Yang les hilang 2 jam, tinggal sisa 5 jam. Ketika anak pulang langsung ngobrol sama kita atau mandi dulu, bersih-bersih dulu, istirahat dulu, makan dulu. Ngobrol di mobil. Ngobrol di mobil. Oh, perjalanan ngobrol di mobil ya kan. Yang marah-marah, yang muji-muji. Ya? Yang diam-diam. Pokoknya sampai rumah pulang. Akhirnya kita cuma punya waktu berkualitas berapa jam, Bu? Paling 2 jam. 2-3 jam. 2-3 jam. Berarti, Bu, gambar lingkaran waktu tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya udah besok ke sekolah. Saya ikut sekolah. Tungguin di kelas. Nah, tapi Ibu ada kabar gembira. Ada kabar gembiranya. Ternyata bukan soal seberapa banyak waktu yang kita pakai bersama anak, tapi justru seberapa berkualitas waktu kita bersama anak. Jadi nggak apa-apa Bu ya, gambarnya nggak usah dirubah. Tetap aja begitu. Anggap saja yang besar kualitasnya, walaupun agak bohong sedikit. Nah, jadi dari hal ini kita tahu ternyata yang lebih sering kita lakukan itu adalah pikiran-pikiran yang kita rasa itu sudah sesuai dengan versi kita. Namun pernahkah kita konfirmasi ke anak kita? Cukupkah waktu mereka bersama kita? Sekarang begini Bu, yang anaknya di asrama mungkin agak susah ya, tapi bisa aja sih dilakuin. Ya, yang tadi pagi memeluk anaknya sebelum berangkat sekolah, dipeluk Bu ya, sambil di bis. Selalu ya, dipeluk, alhamdulillah. Ayahnya ikut? Ikut dong. Oh, ayahnya ikut. Ayah ikut dipeluk maksudnya, Bu. Dipeluk ya. Nah, karena ternyata dengan pagi hari kita buka dengan pelukan, itu menanda bahwa kita sedang berupaya menyatakan bahwa hari ini kamu aman, ada ibu, ada bunda, ada umi, ada nenek bersama kamu. Tapi balik lagi, setelah kita peluk mereka senang atau tidak, Bu? Tapi kalau pagi hari dimulai dengan marah-marah dulu, ketika meluk pasti dia cuek. Wah. Ya kan? Kesel bawaannya. Akhirnya pelukannya jadi tidak bermakna. Pelukannya hanya jadi sekedar simbol dan formalitas semata, tidak punya makna. Ibu kalau meluk anak deg-degan nggak, Bu? Maksudnya deg-degan tuh perasaan, ya Allah ini anakku. Ibu berpikir, kamu jadi apa ya besok ya? Kamu nanti di sekolah ngapian ya? Pernah nggak Ibu meluk
sambil bergeming di dalam hati, ya Allah, ini anak yang dulu saya tunggu, sekarang saya malah begini. Kayak gitu nangis jadinya. Nah, disitulah sebenarnya saat kita mentransfer emosi positif ke anak. Kalau ternyata kita tidak punya koneksi dengan anak, maka emosi anak itu akan susah. Makanya anak yang tantrum itu biasanya dia tidak punya koneksi emosi dengan ayah dan ibunya. Karena mereka keseringan hanya dipenuhi kebutuhan secara formalitas. Kita belikan baju, kita ajak makan, kita ajak jalan-jalan, namun koneksi emosinya belum terpenuhi. Pada akhirnya anak itu tumbuh sebagai orang yang mungkin dia pintar, tapi jiwanya kosong. Jangan heran Bu, mohon izin, ini bukan buka cerita buruk, tapi ini sebagai refleksi kita. Ternyata mensekolahkan anak di Nurul Ilmi juga tidak cukup. Karena banyak saya lihat setelah keluar dari Nurul Ilmi, anak-anaknya jadi anak-anak yang biasa lagi. Kenapa? Berarti ada yang salah dengan pola komunikasi, energi yang kita sebarkan ke anak kita. Nah, ini jadi penting. Jadi jangan anggap ketika kita menjadi orang tua itu hanya formalitas. Jadi kebutuhan dasar itu ya kebutuhan dasar saja, sama seperti burung memberi makan anaknya, sama seperti burung menyapi anaknya, atau sama seperti singa menyapi anaknya. Yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman. Merasa aman dia tidak kalau dekat kita, atau dia malah khawatir nanti saya ditanya ini, ditanya itu, dilarang ini, dilarang itu. Ketika rasa aman itu tidak muncul di anak-anak kita, maka yang terjadi dia tidak akan pernah terbuka dengan kita. Makanya kadang-kadang dia cari tempat curhat yang lain. Jadi kalau di rumah sudah tidak ada rasa aman, dia tidak berani terbuka. Kemudian setelah itu yang memenuhi kebutuhan dasar, rasa aman, yang berikutnya adalah rasa nyaman. Mohon izin, saya mau tanya Bu, ibu yang orang tuanya jauh ada nggak di sini? Maksudnya tinggal di luar kota atau sama di kota Jambi tapi sudah beda rumah? Ada? Beda rumah. Seberapa sering ibu berkomunikasi dengan orang tua? Tiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, atau seperlunya saja? Setiap hari ya, nanya kabar. Setiap hari. Jadi kalau pengen melihat orang tua kita berhasil atau tidak, lihat seberapa sering kita pengen tahu kabar orang tua kita. Semakin kita tidak peduli dengan orang tua kita, berarti bisa jadi mungkin orang tua kita memang tidak sempurna, tapi di saat itulah kita menyempurnakannya. Makan ingat gitu. Jadi boleh jadi kita gagal sebagai anak, tapi jangan sampai kita gagal sebagai orang tua. Baik. Nah, saya akan lanjutkan materi kita. Tadi sudah ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 5 hal praktis yang nanti bisa kita coba terapkan dalam keseharian kita, yang mungkin juga sudah kita lakukan. Namun ini secara teori mungkin akan saya sampaikan. Saya mau tanya, Ibu, kalau kita angkakan dari 5 sampai 10, kira-kira koneksi emosi antara ibu dengan anak-anak ibu itu di angka berapa? 9,9. 9,9 ya. Ini tipe ibu yang sangat strict dengan anaknya. 99. Koneksi emosional. Koneksi emosi dengan anak. Terkoneksi dah. Iya. Kita tahu ini kayaknya anaknya lagi sedih nih. Ini hanya lagi nggak nyaman nih. Ini kayaknya dia lagi ada masalah nih. Kalau dari 5 sampai 10 berapa? 9 ya. Alhamdulillah 9 semua ya. Berarti ini ibu-ibu yang sayang anak semua ya. Jadi kalau ada yang kalau ada yang jualan mainan laku nih Bu. Sayang anak Bu, baru laku. Nah, bicara tentang teori keterikatan emosi ini disampaikan oleh John Bowlby, namanya attachment theory. Ahli psikologi anak, John Bowlby menjelaskan bahwa bonding yang aman dan stabil di masa kecil anak ini justru kalau pengen di usia SMP anak dekat dengan kita, sudah di SD. Ini kita bangun.
Anak yang merasa dicintai akan memiliki rasa aman yang memampukan mereka untuk mengeksplorasi dunia. Mereka akan menjadi tumbuh jadi pribadi yang berani, tangguh dan mental yang kuat. Mohon maaf Bu, mungkin anak ini di luar ada masalah psikologi yang lain Bu ya, di luar masalah mental. Ternyata anak-anak yang rentan dibully itu biasanya yang di rumahnya dia tidak dapat bonding yang bagus, keterikatan yang bagus dengan orang tuanya. Jadi dia tidak punya kekuatan dengan dirinya tuh rapuh. Karena di rumah itu tidak nyaman, selalu dipatahkan, merasa diabaikan. Jadi ketika sekolah itu yang sekolah bukan dia, tapi orang tuanya. Ketika yang les itu bukan dia, tapi orang tuanya yang dia rasakan. Saya les ini bukan saya, ini karena orang tua saya. Saya sekolah ini bukan karena saya, tapi karena orang tua saya. Saya lomba ini bukan karena saya, tapi karena orang tua saya. Ketika lebih sering itu terjadi, maka anak-anak kita akan rentan untuk menjadi anak-anak yang rapuh. Jadi ada sebuah kasus di Kanada, seorang imigran, keluarganya hijrah dari Vietnam ke Kanada. Yang namanya imigran berarti orang minoritas, orang asing. Di tempat yang baru pasti dia pengen menunjukkan bahwa mereka mampu hidup layak di tempat orang lain, di negara lain. Seorang anak perempuan, dia punya adik juga, dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menjadi sempurna. Diikutkan les piano, diikutkan les melukis, kemudian diikutkan les matematika, disuruh ikut olimpiade. Dan memang dari usia SD dia berhasil. Sampai kelas 5 dia menjadi juara. Tiba waktu pada kelas 6 dia gagal menjadi juara. Karena selama ini dia hidup penuh tekanan, dia merasa gagal menjadi seorang anak, gagal memenuhi ekspektasi orang tuanya. Yang terjadi apa? Bukannya tambah rajin belajar, malah dia melakukan cara-cara yang itu sebenarnya tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang anak kelas 6 SD. Dia berbohong dengan orang tuanya. Dia bisa memalsukan nilai raportnya. Jadi nilai raportnya dia palsukan. Dia datang ke perusahaan, dia bikin sendiri nilainya, dia kasih tahu ke orang tuanya. Sampai di usia SMP dia terus begitu berbohong. Sekolah raportnya bohong, tidak pernah lagi juara. Tapi orang tuanya tidak pernah membuka komunikasi. Karena orang tuanya taunya kamu sekolah, ini uang saya kasih, saya belikan apa yang kamu butuh, pokoknya kamu jadi juara, kamu ikut lomba begini. Akhirnya sampai kuliah pun dia berbohong. Dia bilang dia kuliah, ternyata dia tidak pernah kuliah. Dia cuma pergi ke perpustakaan, kemudian pacaran. Sampai satu titik dia sudah merasa kuat, punya kuasa. Di usia itu, di usia 21 tahun, dia membalas dendam ke orang tuanya. Awalnya ingin menakut-nakuti. Diajak 4 orang temannya untuk beli senjata, datang ke rumahnya untuk menakut-nakuti orang tuanya. Tapi karena terpancing emosi, dendam selama ini kepada orang tuanya, yang tadinya cuma menakut-nakuti, akhirnya ditembak beneran. Ibunya meninggal di tempat, ayahnya selamat, tapi ayahnya hidup dengan penuh trauma. Dan ini anak-anak yang lahir, yang didorong hanya untuk berprestasi tanpa memiliki rasa manusia di dalam jiwanya. Dan mungkin banyak kasus-kasus lain yang terjadi, yang pada akhirnya ini menyadarkan kita, ternyata anak yang baik itu tidak tumbuh dari cukup harta saja, tidak tumbuh dari sekolah yang bagus saja, tapi justru anak yang baik dan kuat itu tumbuh dari orang tua yang peduli dengan kondisi emosi anaknya. Seberapa sering kita tanya kabar anak kita, anak gimana di sekolah, baik, apa masalahnya, tadi jatuh nggak, kamu luka nggak, senang tidak, apa yang bisa ibu bantu supaya kamu lebih rajin ke sekolah, apa yang bisa ibu bantu supaya kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Kadang-kadang kita ini lebih banyak menuntut daripada memberikan, karena waktunya cuma 2 jam tapi tuntutannya waktu 2 jam Bu. Coba kita porsir anak kita untuk menjadi sesuai ekspektasi kita. Masuk akal nggak tuh? Nggak masuk akal Bu. Kita aja mungkin marah ya kalau kerja 2 jam mau nyelesain semua, mikir-mikir bos, kan pasti kita marah sama bos kita. Ini anak kita, karena dia kecil dia tidak bisa bersuara. Bu, pernah tidak ibu
duduk, ngobrol, terus menatap lama mata anaknya. Menatap lama, kita lihat. Ini anak saya bukannya? Bukan, Bu. Ibu pandangi. Kira-kira apa saja sih yang Ibu lihat matanya. Di matanya itu Ada pelangi. ada pelangi. Itu lagu Jamrud, Bu ya. Binar mata itu binar yang penuh harapan atau binar penuh kekecewaan? Binar yang penuh rasa takut atau binar yang penuh rasa cinta? Biasanya memang awalnya agak kaku, Bu ya, kalau kita tidak biasa memandang mata anak kita. Tapi itu, Bu, tadi Bu bilang kan, semakin lama kita lihat, semakin lama kita peluk, ujung-ujung kita nangis. Justru itu bagus, Bu, melembutkan hati kita, memancing lagi memori bahwa anak ini betul-betul berharga bagi kita, dan mengingatkan kita bahwa peran kita bukan hanya ngasih makan, bukan hanya membuat dia pintar, tapi justru menjadikan dia memang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau tanya, Ibu pernah marah sama anak kita? Kata-katanya nadanya tinggi, Bu. Nadanya tinggi. Mungkin nadanya tidak tinggi, tapi wajahnya yang tinggi, Bu. Nadanya pelan, tapi matanya melotot. Diam ya. Tadi Ibu bilang apa? Biasanya kalau di rumah orang. Oh, kalau di rumah orang. Marah, Bu. Kalau di rumah sendiri, oh. Wah! Wah, semua kita keluarin. Ibu pernah nggak, Bu, mengkonfirmasi perasaan anak kita, Bu? Yang anaknya kecil, yang ketika dimarahi tiba-tiba jadi diam, tiba-tiba jadi nggak mau ngapa-ngapain, moodnya berubah. Sering, Bu ya? Apa yang Ibu lakukan setelah itu? Tapi kalau biasanya kalau mamanya kayak gitu dia cepet biasa aja kan. Oh, biasa aja, Bu. Kecuali bapaknya. Oh, kecuali bapaknya ya. Oh, baru dia diam ya. Ntar mamanya marahin bapaknya. Tapi pernah ya suatu ketika Ibu marah sama Ibu, tiba-tiba dia terdiam. Ya. Takut sekali. Bahkan dia tidak berani menatap kita. Mundur. Pernah nggak, Bu? Nah, Ibu pernah konfirmasi nggak? Rasa yang dia rasakan itu rasa takut atau rasa menghormati? Takut. Iya. Ujung bisa muncul rasa benci nggak, Bu? Ya kalau keseringan ya. Keseringan bisa muncul rasa benci. Kalau terus-terus kita lakukan, kita akan memupuk racun di tubuh anak kita. Mungkin tidak terasa, lama-lama dia akan tidak peduli lagi dengan omongan kita, karena hatinya sudah imun. Imun dia. Nah, nggak mempan, paling cuma marah, paling cuma gini. Nah, khawatirnya apa? Efeknya kita nanti eskalasi emosi kita juga semakin tinggi. Yang tadinya cuma mulut, sekarang sudah berani main lempar. Yang tadinya lempar karena udah nggak mempan, main pukul. Ujung-ujung kita embargo, Bu. Kita embargo itu apa ya? Kita boikot. Pokoknya kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Ujung semuanya kita boikot. Akhirnya kita mengecewakan anak kita. Jadi tugas kita yang pertama adalah bagaimana membangun koneksi emosi, Bu. Pulang, Bu. Ibu kalau anak di rumah stop main HP. Kadang-kadang saya juga melakukan itu, Bu. Maksudnya ya masih banyak minusnya lah. Kadang-kadang kita lagi asik entah rapat, entah lagi nelpon, tiba-tiba kan anak-anak tuh random. Dia gambar apa dia datang, atau tiba-tiba dia dapat cerita apa pengen cerita. Anak-anak kan belum bisa membatasi ini penting atau tidak penting. Pokoknya ketika dia rasakan, dia pengen sampaikan. Ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Nanti nggak jadi, Bu. Hilang kepercayaan dirinya. Dia menganggap saya tidak dihargai. Ketika sampai di sekolah, ngapain sih saya serius-serius amat? Mama saya saja, umi saya saja, ibu saya saja juga nggak peduli kok dengan saya. Ya kan? Ujung-ujungnya anaknya mudah tantrum cari perhatian. Karena perhatiannya belum cukup. Bu, diperhatikan. Ibu nggak perlu perhatiin ya. Ibu ikut di dalam kelas duduk ini. Belajarnya Ibu duduk di sebelah. Nanti gurunya malah nggak nyaman. Tapi pastikan walaupun 15 menit, walaupun 20 menit, memang kita itu berada di satu frekuensi yang sama dalam teori ini. Jangan sampai ketika anak butuh kita, kitanya tidak siap. Minimal bangun kesadaran itu dulu. Nah, ini mau tanya, siapa ibu yang sering membantah anaknya kalau lagi ngomong?
Ah kamu nih aneh, ah cerita apa itu, ah nggak masuk akal, ah udah nanti. Siapa yang pernah begitu, Bu? Jangan sekarang, nanti. Ibu tahu bonsai, tahu Bu ya? Bonsai itu kan awalnya harusnya tumbuhnya besar ya, dipangkas, kerdil. Kelihatannya indah, padahal itu keindahannya lahir dari pemangkasan tumbuh kembangnya. Sebenarnya bonsai itu menderita, tapi karena dia pohon kita aja yang nggak tahu. Malah mahal. Seolah-olah mahal, tapi dia menderita. Coba bayangin anak kita yang harusnya tadi dia percaya diri kita patahkan. Yang tadi dia pengen diskusi kita nanti ya. Ibu nggak ngerti, tanya ayah. Ayah nggak siap, tanya sama guru di sekolah. Ujungnya kita lempar-lempar, anak-anak kehilangan peran orang tua di rumah. Yang berikutnya, lalu apa relevansi dengan Al-Quran? Al-Quran sudah lama mengajarkan pentingnya ikatan ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah mengajarkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Artinya apa, Ibu? Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri, suami-suami atau pasangan dan keturunan kami yang menjadi penyejuk dan menyenangkan. Berarti doa kita ingin menanamkan bahwa sejatinya pasangan-pasangan kita, anak-anak kita itu menjadi penyejuk kita dan memberi kebahagiaan, bukan malah sebaliknya. Coba tanya di rumah, kita lebih sering cenderung marah atau bahagia? Lebih sering kesal melihat anak kita atau lebih sering sejuk? Semakin sering kita marah, berarti doa ini belum masuk ke dalam rumah kita. Jadi doa ini harus menjadi penguat kita sekalian. Jadi yang dimaksudkan dengan penyejuk ini bukan hanya pintar, namun juga dia harus punya hati yang terhubung dengan kita, juga terhubung dengan Allah. Seberapa sering anak kita punya terima kasih, Ma. Terima kasih. Ibu hebat, Umi hebat, Mama hebat. Mama bisa masak ya. Kalau anak kita masih kecil tuh suka muji loh, Bu. Tapi kalau ada anak kita di rumah nggak pernah muji kita, berarti ada yang salah, Bu. Anak kecil tuh mudah sekali memuji. Tante cantik. Apa yang dia lihat pasti dia ucapkan. Mama hebat bisa masak. Ayah kaya. Padahal kita cuma uang 1000-an 10 lembar. Ayah kaya katanya. Anak itu kan begitu, Bu. Dia menunjukkan ekspresinya. Nah, kadang-kadang ini tidak kita salurkan ke tempatnya, pada akhirnya mereka kehilangan itu. Kemudian yang kedua adalah sentuhan fisik. Tadi makanya pelukan, elus kepalanya. Sebelum tidur anak kita biasanya minta temenin. Udah besar minta temenin. Padahal anak itu memang pada fase SD ini masih butuh sentuhan kita. Sebagai bentuk rasa aman dia, rasa nyaman dia. Karena dia masih pengen terkoneksi. Karena dia kan 9 bulan di perut kita ya. Ketika dia sudah lahir, dia tuh masih pengen kehangatan itu. Iya. Walaupun kamarnya terpisah, pastikan sebelum tidur ada kita dulu. Nah, ya udah besar. Karena teori barat mengatakan tidur saja terpisah, mau anak nangis, mau anak jatuh biarin, untuk membangun mental dia. Namun dalam Islam tidak seperti itu. Justru itu menyalahi fitrah dia. Ya, ada kejadian kan, dibiarin anaknya nangis semalaman, tahu-tahu paginya udah biru meninggal dunia. Akibat pola asuh yang asal pakai, asal terapkan, nggak tahu nilainya, nggak tahu maknanya, ujung-ujungnya anak jadi korban. Nauzubillah. Makanya sebelum menerapkan ilmu kita harus paham dulu konsekuensinya apa. Lalu sentuhan fisik ini apa? Melepaskan hormon oksitosin yang sebenarnya hormon cinta. Ini membangun rasa aman dan kepercayaan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dekat dengan anak-anak. Rasul suka mencium anak-anak, mengusap kepala mereka, bahkan meletakkan cucunya di pangkuannya. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Kita nyaman nggak dengan anak kita, Bu? Kalau anak kita deket-deket kita risih, Bu. Deket-deket terus nanti ibu mau main HP dulu. Deket-deket. Pastikan rasa nyamannya jangan sampai hilang. Biarin dia mau dekat sama kita, biarin. Yang penting
tidak membuat masalah kalau itu. Yang penting dikasih pengertian. Jangan kita mematahkan semangatnya. Kita kata, "Ya nak, nanti ya." "Iya dek, iya bang, nanti ya kita ketemu." "Nanti tunggu sebentar, duduk di sini bersama ibu." Sambil kita pegang, bukan kita usir. Pelukannya sebenarnya bukan hanya pagi, Bu. Bisa pas dia pulang sekolah, "Sini peluk mama," walaupun bau ya kan, kadang bau telur ya. Kadang bau asem, kadang bau matahari, kadang bau sepatu. Nggak apa-apa, nikmati, Bu. Ya karena kalau dia sudah dewasa nanti ibu mungkin nggak punya lagi momen untuk itu. Dia sudah tidak nyaman, dia sudah malu. Saat itu nanti kita akan mencari-cari, kapan ya saya bisa meluk anak saya ya. Nah, nanti itulah yang akan kita nanti memeluk anak kita ketika pulang. Kemudian memberikan senyuman saat dia pulang. Jadi kesadaran ini yang perlu kita bangun. Jadi tugasnya sederhana, Bu. Ibu peluk 10 detik, ibu ucapkan kata-kata terima kasih. Mau minta maaf juga boleh. Terima kasih sayang, sudah kuat untuk ibu, untuk ayah misalnya. Selanjutnya langkah ketiga, ibu. Yang pertama tadi apa? Membangun koneksi emosi. Yang kedua, melepaskan hormon oksitosin, hormon cinta kita dengan cara menyentuh anak kita. Tapi bukan disentuh ya. udah pokoknya asal kenal kan. Kayak apa, disentuh-sentuh ya, terus disentuh-sentuh. Tapi memang sentuhan yang memiliki makna yang mendalam. Yang memang kita tuh merasakan bahwa ini loh yang membuat saya bahagia, ini yang membuat saya tenang, Bu. Dalemin itu, coba dalemin, pulangnya coba peluk anak kita, ya Allah. Ingat lagi ini nih, kamu nih bakal diafirmasi kata-kata positif. Walaupun kita harus menangis, gak apa-apa, menangis sekarang daripada besok-besok nangis, Bu ya. Melihat dia di penjara, melihat dia kena narkoba, melihat dia melakukan pergaulan bebas. Nauzubillah. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang empati ke anak kita. Jangan ada ucapan-ucapan yang menjustifikasi bahwa itu adalah dirinya. Itu aja gak bisa. Belajar lagi, makanya kan sudah ibu bilang, ketika kita banyak mengatakan itu, maka yang terjadi anak-anak kita akan terhujam di hatinya bahwa saya ini tidak mampu, saya ini tidak bisa. Bahkan dia kehilangan sosok ayah atau ibu yang dia sayangi. Oh, kamu nggak bisa ya? Ya udah, nanti istirahat dulu ya, nanti kita ulang lagi. Oh, abang belum berhasil ya dapat nilai, atau adik, ya udah nanti ibu bantu. Jadi ada peran kita dalam tiap ketidakmampuannya melewati masalah-masalah yang dia hadapi. Jangan serahkan sepenuhnya kepada anak-anak kita. Karena apabila kita lepaskan, mereka akan menganggap ya sudahlah, dianggap gagal. Mereka tidak akan punya semangat lagi untuk mengadu kepada kita. Komunikasi empati ini komunikasi yang lebih banyak mendengar daripada membalas ucapan anak-anak kita. Pahami, kemudian dalami apa sih maksud anak saya ini. Relevansi dengan Al-Quran apa? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 83, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka menyiarkannya. Padahal jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya. Ini dimaksudkan sebagai apa? Kita harus mengkonfirmasi dulu informasinya secara dalam, secara layak, baru kita kasih jawaban. Kalau anak mengadu, jangan langsung dibantah. Kalau anak mengeluh, jangan langsung dibantah. Tapi kita tanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, apa yang bisa Bu bantu, apa yang bisa Ayah bantu. Komunikasi empati ini komunikasi yang nantinya bisa memunculkan rasa cinta dan rasa saling mendukung di antara kita dan anak-anak kita. Hasilnya apa? Anak-anak kita nanti akan berani dan terbuka kepada kita kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin itu salah. Ma, tadi kayaknya adik salah deh. Adik tadi ngambil makanan teman. Dia akan menyampaikan semuanya. Tapi kalau komunikasi ini pasif, tidak empati, mereka tidak akan pernah bercerita apa-apa kepada kita. Jadi ibu-ibu yang anak-anaknya suka bercerita, bersyukurlah. Berarti anak kita merasa nyaman dengan kita, dan mungkin komunikasi kita sudah berhasil dengan anak-anak kita. Takarannya itu.
Yang keempat adalah apresiasi apapun capaiannya. Jadi Carol S. Dweck dalam bukunya yang berjudul Growth Mindset menyatakan bahwa yang kita apresiasi itu prosesnya, bukan hasilnya. Ih, anak ibu pintar, bukan. Wah, anak ibu berhasil, atau anak ibu sudah berusaha ya. Wah, semangatnya dijaga ya nak. Kamu sudah berhasil. Ayo bang, kayaknya abang bisa lebih baik lagi. Bukan kita berikan ucapan-ucapan klise, kamu pintar, kamu hebat. Boleh-boleh saja sih sesekali. Tapi kalau keseringan, yang ditakutkan apa? Ketika dia gagal, dia merasa tidak pintar. Ketika dia tidak juara, dia merasa tidak sempurna menjadi seorang anak. Ujung-ujung dia akan membandingkan, teman saya begini, teman saya begini, teman saya begini, tapi saya kok begini. Jadi yang kita puji itu adalah prosesnya. Jadi latih ucapan-ucapan kita itu, jangan terlalu sering menggunakan pujian-pujian klise yang sering kita dengar. Kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, tapi prosesnya yang kita sebutkan. Wah, kamu bisa berhasil sejauh ini. Teruskan perjuangannya, lanjutkan belajarnya, belajar lebih giat lagi. Kamu bisa kok lebih dari ini. Jadi ada dorongan yang tumbuh, dia akan berproses lebih dalam lagi, bukan sekedar dianggap pintar, bukan dianggap cerdas. Lalu relevansinya apa dengan agama kita? Pertama, bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kenapa ini kaitannya dengan ini? Bermakna bahwa sedekah kita itu kan tidak perlu dipuji orang, tidak perlu dilihat orang, tapi nanti kebaikannya akan kembali kepada kita. Sedekah itu prosesnya yang menjadi nilai, bukan yang menjadi nilai pahala, bukan besarnya jumlah sedekahnya. Sama seperti proses anak belajar, bukan pintarnya yang kita nilai, tapi justru prosesnya. Kalau cuma kita ukur pintarnya, maka yang terjadi anak-anak tadi, kalau dia gagal belajar, dia akan merasa bodoh gitu. Ih, saya gagal bu ujian, saya bodoh ya. Enggak, padahal prosesnya sama. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana hari ini anak-anak kita tetap terikat dengan ruh yang baik, spiritual yang baik. Jadi ruh dan spiritual yang baik ini akan bisa berhasil kalau kitanya juga punya kekuatan spiritual yang baik. Bu, kita lebih sering memerintah atau bekerja sama dengan anak-anak kita? Memerintah atau bekerja sama? Lebih sering memerintah daripada bekerja sama. Bang, siapin bukunya. Tuh, ambil sepatumu. Bajumu mana? Rapikan lemarinya. Padahal anak-anak yang punya spiritual yang bagus yang tumbuh dengan kerjasama dari orang tuanya. Udah ngaji belum? Jangan begitu. Karena anak kita, bahwa itu masih sering saya lakukan juga, karena memang kalau tidak membiasakan itu kita akan susah, kita akan terbawa proses-proses pendidikan masa lalu kita yang diperintah terus, ya ikut manut. Kayaknya bagus tuh, dia ambil, sholat dia sholat, tapi dia tidak menjawab itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekedar memenuhi perintah orang. Jadi ketika dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena ayah dan ibunya yang memerintah. Nah, jadi syirik kecil nggak tuh? Jadi syirik kecil nggak tuh bu? Anak kita tanpa terasa kita tanamkan syirik kecil di dalam hatinya. Saya sholat ini karena ada orang tua saya sholat ya karena teman-teman saya sholat. Kalau teman saya nggak sholat, saya nggak sholat. Banyak bu ya anak-anak kita. Mungkin di luar sana lah, karena saya beberapa kali berkeliling, ya adalah anak-anak Nuril yang saya lihat. Ini anak Nuril, tapi waktu azan berkumandang dia tidak pergi sholat, ya karena teman-temannya nggak sholat. Ini berarti apa? Ada, boleh nggak ya kita bilang syirik kecil ya? Syirik kecil ya, karena dia menggantungkan ibadah itu pada hal-hal yang bukan tertuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar ini berhasil, maka kita bangun yang namanya kerja sama. Kalau ayahnya sholat, nak ayo kita ke masjid, bukan nak sholat tapi ayo kita ke masjid. Ibu, misalnya ibu mau anaknya ngapain, nak ayo temenin ibu ngaji. Lambat laun
pembiasaan itu dia akan merasa, oh, ibu saya ngaji, saya juga harus ngaji. Jadi justru yang kita tunjukkan itu bukan perintah tapi kerja sama agar terbangun dalam hatinya bahwa beribadah itu bikin tenang, beribadah itu bikin orang jadi baik. Ada nggak anak yang bilang, ini ayah saya rajin sholat tapi kok suka marah-marah. Ibu saya ini kayaknya di luar senyum-senyum tapi kok di rumah kok menyeramkan ya. Banyak anak-anak yang begitu, gitu, berseliweran info-info begitu. Karena apa? Di rumahnya tidak terbangun kerjasama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada akhirnya bonding ini mengingatkan kita lebih peka, lebih sadar dan aware bahwa kita dulu yang harus diperbaiki sebelum memperbaiki anak kita. Alih-alih menyalahkan anak kita, tapi justru lihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan-jangan kita hidup hanya sebagai orang tua yang banyak melakukan gimmick-gimmick formalitas. Padahal orang tua itu lebih daripada itu. Kita sudah di ujung sesi. Yang pertama tadi bahwa kita perlu apa, Ibu? Membangun ikatan emosi. Yang kedua, iya, lebih banyak bercengkerama dengan anak kita untuk melepaskan hormon cinta. Terutama di usia anak-anak, Bu ya. Kalau di usia yang SMP nanti mungkin modelnya lain lagi tuh pola pendekatannya. Kemudian yang ketiga, komunikasi empati. Ya. Jadi jangan menghardik, jangan membantah, jangan menjustifikasi, tapi buka keran-keran kita paham. Oh ya, Umi tahu, Mama tahu, Bunda tahu. Iya, kamu sedih ya, Umi juga sedih kok. Sudah sini sama Umi. Bisa dalam satu sesi itu kita terapkan 3. Komunikasi empati, sentuhan fisik, kemudian bonding emosi nih. Kamu sedih ya, sini sama Ibu dulu. Gimana? Apa masalahnya? Apa yang bisa Ibu bantu? 3 bisa kita lakukan. Tidak serta-merta harus satu-satu kita lakukan. Bisa satu momen semuanya kita lakukan selesai. Nah, balik lagi, tapi butuh kesadaran. Yang keempat apa? Apresiasi terhadap prosesnya. Wah, abang hafalannya sudah banyak ya. Yang kuat ya nanti nak di pondok atau di mahat. Wah, abang belum berhasil ya, nggak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berusaha. Ada kata-kata yang membuat dia melangkah maju terus. Bukan berarti kamu pintar. Ketika pintar ya sudah dia berhenti belajar. Yang kelima, membangun kerjasama dalam mengelola spiritualisme. Karena anak-anak pada akhirnya melakukan apa yang dia lihat, meneladani apa yang paling dekat dengan dirinya. Semakin baik kita di rumah, maka dia akan merasa baik. Senang nggak kalau ibu saya baik, ayah saya baik, main ke rumah kamu boleh nggak? Jangan, ibu saya nanti marah. Boleh nggak main ke rumah? Jangan, nanti bapak saya marah. Main di rumah kamu aja. Kok lebih nyaman main di rumah orang daripada di rumah sendiri? Berarti di rumahnya ada masalah. Nah, sekarang tugas ibu, coba tulis 3 hal di kertas. Tadi kan ada 3 lembar ya, Bu. Lembar kedua yang digambar tadi nggak usah. 3 hal yang menurut ibu yang kesalahan yang masih sering ibu lakukan terhadap anak-anak ibu. Tuliskan 3 kesalahan yang masih sering ibu lakukan. Ibu sadar tapi ibu lakukan lagi. Saya salah, ibu buat lagi. Besok enggak, ibu buat lagi. Dan kesalahannya terus menerus. Silakan coba tulis 3 kesalahan yang sering ibu lakukan kepada anak-anak kita. Ada pena? Ada pena, Bu? Enggak, kalau nggak ada boleh nih, pakai spidol bisa nih. Spidol. 3, Bu, nggak usah, Mas. Ibu banyak 10, Bu ya. 3 aja, 3. Oh, boleh. Nah. 3 saja. Boleh, nenek mungkin. Kayaknya nenek pernah emosi, ujungnya marah, ya kan? Kesalahan apa yang sering ibu lakukan? Jadinya tobat sambal, udah pedes, nggak makan cabai lagi, makan cabai lagi. 3 kesalahan.
3 aja mau gak usah banyak-banyak. Cuma satu kayaknya. Oh cuma 1 ya? Boleh. Cuma 1 ya? Wah hebat. Nggak apa-apa tulis aja 1. Kalau nggak ada 3, 1 boleh 1. Satu tapi tiap hari. Terus menerus ya. Jadi ibu malah seneng ya. Seneng kalau nggak melakukan itu kayaknya belum sempurna. Sudah Bu? Kalau sudah pertanyaan kedua, hal-hal apa yang sering menghalangi ibu untuk berbuat baik kepada anak-anak kita? Mungkin pekerjaan, mungkin handphone, mungkin waktu istirahat. Maksudnya hal apa saja yang menghalangi ibu untuk bisa berbuat baik lebih kepada anak ibu. Mungkin anak-anak pulang pengen disenyumin atau apa, kita malah lagi di kamar istirahat. Nah, hal-hal apa saja yang menghalangi ibu untuk menjadi lebih baik dalam bertanggung jawab kepada anak-anak kita? Jadi hambatan-hambatannya apa? Handphone, waktu kerja, waktu sekolah atau apa? Sudah Bu, sudah ya? Kayaknya sudah, mantep. Nah, terakhir, bukan terakhir Bu, yang ketiga. Coba tuliskan hal apa yang akan ibu lakukan agar menjadi orang tua atau bunda atau umi yang lebih baik lagi ke depannya. Oh iya, sorry. Yang ketiga, apa yang akan ibu lakukan atau nenek atau ibu atau bunda untuk menjadi lebih baik lagi sebagai orang tua ke depannya? Apa yang akan dilakukan mulai hari ini dan seterusnya? Apa yang dilakukan? Nah, sudah semua? Sudah semua. Seperti apa? Sudah kebayang ya? Apa mungkin saya akan belajar lebih giat, saya akan belajar tidak marah, saya akan belajar sabar. Ini Apa? ada hubungannya dengan yang pertama. Oh, ada apa? Iya. Nah, boleh saya minta 2 orang nanti Bu, relawan menjawab. Ya nggak apa-apa. Boleh siapa yang mau jadi relawan menjawab ketiga pertanyaan ini. Tapi nanti ya, nanti. Nah ini yang paling penting nih sesi terakhir. Coba tuliskan beberapa paragraf. Kapan ibu merasa bahagia bersama anak-anak ibu dan kapan itu? Apa momennya? Kenapa ibu bahagia bersama anak ibu? Kapan momennya? Terus di mana? Oh, saya bahagia waktu itu ketika dia lahir pertama kali, ketika saya mendengar tangisnya dan saya peluk dia erat. Atau saya bahagia ketika dia berlari-lari di rumah, saya peluk, saya katakan saya sayang kamu. Kemudian apa? Pengalaman bahagia apa yang bisa ibu tuliskan bersama anak ibu? Kapan momennya? Sudah? Kapan dia bahagia? Kayaknya bahagia waktu dia pertama kali masuk sekolah mungkin. Tulis, saya senang kok, lucu, dia pakai baju SD ya kan. Bajunya kebesaran, topinya kebesaran, sepatunya kebesaran. Datang ke sekolah gitu kan, masih ngantuk, jalannya megat-megot. Mungkin itu bikin kita bahagia, senyum-senyum sendiri. Tulis momennya, terus kenapa.
Kenapa penting Bu? Agar pada saat kita sudah mulai emosi, naik tensi, ingat lagi masa bahagia itu, supaya emosi kita mereda. Jadi manfaatkan momen bahagia itu untuk mengingatkan bahwa kita nggak boleh marah, karena kita dulu pernah bahagia dengan anak kita, dengan sikapnya kapan dan bagaimana momennya. Jadi saya minta 2 orang menyampaikan. Sudah Bu? Nah, kalau sudah, yang sudah selesai mana? Angkat tangannya. Ini mic-nya sampai nggak ya? Boleh? Ada yang mau menyampaikannya? Relawan? Biar yang lain juga terinspirasi. Mana tahu kan dapat pelajaran. Karena judulnya hari ini kita kan berbagi cerita. Mungkin pengalaman ibu itu bisa lebih berharga untuk orang lain. Silakan. Siapa? Ibu silakan. Ibu mau pakai mic nggak Bu biar dengar Bu? Ke depan nggak apa-apa deh Bu kayaknya Bu. Karena kalau sana kecil kayaknya. Tapi mic-nya kayak nggak sampai Bu. Iya di sini aja Bu. Boleh. Nah di sini silakan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Boleh menghadap ke sana Bu. Nanti ngadap saya jadi kayak jampi-jampi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal yang sering dilakukan terhadap anak-anak saya. Yang pertama, sering saya cepat emosi. Terkadang tujuan saya bukan marah, tapi karena nadanya terlalu tinggi. Jadi Salah paham. Boleh deketin mic-nya dikit Bu? mereka bilang kok mama cepat marah ya. Nah. Yang kedua, kurang perhatian hal yang kecil-kecil. Karena saya aktivitasnya itu kebenaran punya usaha. Jadi mungkin hal yang saya lewatin itu banyak sekali. Ya. Bagi saya. Oke. Terus hal yang menghalangi saya yang pertama handphone. Terus waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas. Oke. Terus saya apa yang saya lakukan untuk mengurangi hal-hal yang tidak penting itu ya saya belajar untuk menahan emosi. Terus untuk waktu yang paling bahagia buat saya ketika melihat senyum-senyum anak saya pada saat anak saya bertiga berkumpul, itu mereka ketawa bersama, itu salah satu yang saya bahagia. Terus pada saat anak saya yang kedua bilang dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik buat mama, karena anaknya agak introvert. Jadi agak unik anaknya, karena anak saya kebetulan dia laki-laki, jadi dia di tengah. Kebetulan juga jaraknya antara satu ke dua, mungkin dia ngerasa kok dulu lebih cenderung ke pertama. Terus antara dia sama adiknya agak terlalu jauh. Mungkin perhatian saya ke adiknya sekarang Lebih besar. ya, jadi dia agak diapitnya itu agak gimana gitu ya, jadi Agak berjarak Bu. introvert, kadang susah mengeluarkan apa unek-uneknya gitu, padahal udah dikasih waktu ngomong gitu, tapi nggak bisa mengungkapkan. Tapi pada saat ada les ditanya gurunya apa yang kamu akan lakukan buat orang tuamu, saya dikasih tahu oleh gurunya. Menurut saya dia lebih jauh pemikirannya, lebih dewasa. Ternyata dia lebih perhatian. Iya, romantis katanya gitu oleh gurunya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Oke. Baik, tadi yang pertama bicara tentang kesalahan yang paling kita ingat, apa yang sering kita lakukan. Namanya emosi pasti wajar Bu, manusiawi. Namun kalau kita kehilangan kesadaran saat emosi, itu yang menjadi masalah. Ujung-ujungnya jadi salah paham. Tadi kan anaknya, ibu kok suka marah-marah, padahal kita tidak bermaksud marah. Namun karena polanya kita belum tahu, kita belum menemukan cara yang tepat, ujungnya kita cuma bisa meluapkan dengan kata
kata-kata. Izin Bu, namanya siapa Bu? Bu Epi. Mudah-mudahan anak-anak Ibu Epi nanti semakin bondingnya makin bagus dengan Bu Epi. Kemudian barangkali mungkin Ibu juga bisa membangun bonding yang bagus juga dengan anak-anak, lebih terbuka dan yang lainnya. Mudah-mudahan Bu ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi? Tadi Bu Epi sudah. Nah, kita belajar ternyata handphone, usaha yang niatnya padahal untuk anak-anak kita, tapi anak-anak kita kadang tidak menganggap usaha itu untuk dia, untuk memenuhi hasrat orang tua saja gitu. Padahal yang mereka butuhkan orang tua selalu ada buat mereka. Satu orang lagi boleh Bu, izin? Angkat tangannya. Silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Biar yang lain juga terima. Mana tahu sama kan? Nanti bikin grup, yang masalahnya sama bikin grup, selesaikan sama-sama. Jadi kalau ketemu masalah yang sama diselesaikan sama-sama Bu. Boleh? Ada? Bu? Umi? Ibu? Boleh ke depan, silakan. Apa-apa Bu. Anggap saja ini acara curhat dong Ma. Asik. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan mungkin gak bisa dibuat 1, 2, 3 ya Ustaz. Ya, Bu. Sama mungkin suara yang tinggi yang berulang. Jadi itu kan jadinya kesalahan banyak gitu. Terus satu lagi kontrol amarah. Ya mungkin itu karena kita yang nggak kontrol jadinya suara tinggi gitu. Itu saling berkaitan. Jadi itu yang berulang-ulang aja. Kalau yang menghadapi yang menghalangi, kalau yang saya rasakan sebagai ibu anak 3 kebetulan, yang pertama emosionalnya masih naik turun karena kelelahan. Masalah Usia kelelahan. yang mungkin anak-anaknya masih ketiga-tiganya masih perlu Masih aktif, masih perhatian penuh. Perhatian penuh. Yang ketiga itu juga ngaruh ke waktu, karena kan anak muda membagi waktunya gimana biar adil, gimana biar satu sama lain tidak terbentur, satu sama lain tidak merasa mamanya lebih ke yang A, B atau C gitu. Nah, mungkin satu lagi yang menjadi halangan saya ini adalah karena di sini merantau, nggak ada keluarga, jadi full keluargaan inti aja. Kemudian kalau yang dilakukan, yang pertama memberi ruang untuk diri sendiri, melakukan apa yang saya suka di waktu yang saya punya. Kemudian minta maaf ke anak-anak dan minta dukungan dan bantuan suami. Kalau yang saya rasakan bahagia pasti semua ibu, pasti saya rasa semua ibu itu bahagia ketika melihat anak-anaknya tersenyum, bahagia, tenang. Kadang-kadang hal-hal itu kayak padahal mamanya nggak pandai masak, tapi ini masakan mama enak banget. Gitu aja. Oke, makasih. Siapa namanya? Bu Nurul. Oke. Nah, hampir sama Bu ya. Anaknya 3 berjarak dengan anaknya, mungkin bisa nanti diskusi Bu, bagaimana polanya. Nah, justru ketika kita berani menyampaikan bahwa oh ini kesalahan saya, ini akan saya lakukan, itu akan membuka keran kesadaran kita semakin besar. Dan akhirnya kita akan berupaya terus baik. Yang walaupun mungkin tidak sempurna, tapi ada upaya di sana. Justru saat kita berupaya dan berusaha itulah akan menjadi nilai tersendiri. Makanya anak-anak kita kan suka memuji ya. Makanya ketika dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Jadi contohnya ayah kaya, ibu jago masak padahal keasinan, misalnya kan, ibu nasi gorengnya enak, padahal kebanyakan kecap. Momen-momen itulah yang harusnya kita bangun bondingnya, bukan dengan hal-hal yang mewah, hal-hal yang mahal. Pernah nggak Bu, ibu ngajak anaknya jalan-jalan, tapi ujung-ujungnya dia malah tidak menikmati perjalanannya, malah dia pengen di kamar terus, atau malah pengen main HP terus. Nah, kalau kita salah dalam penerapan ini, uang kita habis, tenaga kita habis, tapi tujuannya tidak tercapai. Padahal tujuan kita jalan-jalan pengen bangun bonding. Justru kalau pengen bangun bonding nggak usah jauh-jauh, mulai dulu dari rumah. Ketika duduk di meja makan, cerita masing-masing. Ayah bercerita, ayah coba cerita lucu dulu sebelum makan. Adek coba cerita lucu dulu sebelum makan. Bikin ritual-ritual di rumah yang membuat anak-anak itu terbiasa terbuka dan kita juga menjadi nyaman.
Ibu merasa canggung nggak dengan anak-anak kita? Pernah nggak merasa canggung dengan anak-anak kita? Kayaknya anak saya nih, tapi kok canggung gitu. Mau melakukan ini kayaknya canggung, kayaknya belum pas deh, kayaknya belum pantas. Ada saja hambatan. Maka tips sederhananya dari yang 5 ini tadi, maka upayakan kita punya ritual-ritual khusus, tapi bukan sesajen Bu ya. Bakar menyan, potong ayam, enggak. Ritual-ritual kecil yang itu akan bermanfaat untuk anak kita dan kita agar bondingnya semakin kuat. Misal setiap pagi pelukan dulu misal. Terus setiap pagi saling memuji dulu, atau setiap pagi doa bersama dulu. Atau jangan sampai anak-anak menyelesaikan urusan di pagi hari dengan sendiri. Utamakan kita harus hadir terlebih dahulu dengan anak-anak kita. Kemudian itu bisa terbentuk di saat kita makan, di saat sebelum tidur, kemudian di saat kita beristirahat. Berarti apa? Di pagi hari kan waktunya singkat Bu ya. Mungkin ritualnya ritual singkat. Sebelum berangkat pelukan, saling kasih motivasi. Ayo Dek, semangat. Atau ayo Pak, kasih ritual-ritual yang membangun semangat anak. Sebelum pas makan mungkin di rumah saling bertukar cerita dulu baru mulai makan. Jangan sampai meja makannya ada, kursinya 4, yang makan sendiri. Bu, meja makan di rumahnya kepake nggak? Nah, kalau nggak kepake boleh kasih saya. Selok. Karena ada beberapa keluarga yang di rumahnya ada meja makan tapi nggak pernah kepake. Ayahnya makan di depan TV, anaknya makan di kamar, ibunya makan di dapur. Ujung-ujungnya bondingnya tidak terbangun. Padahal filosofi meja makan itu adalah bagaimana kita berkumpul bersama. Yang berikutnya, bahwa kita sadari dengan segala kekurangan yang kita miliki, niatkan bahwa kita ingin lebih baik terus menerus, bukan malah menjustifikasi diri saya, inilah saya, ibu memang begini, kamu jangan atur-atur, ibu memang suka marah, kamu nggak boleh atur-atur. Justru kalau kita begitu, maka kita akan berhenti bertumbuh menjadi orang tua yang baik. Kalau anak pengen berubah, maka kitanya juga harus berubah. Terakhir Bu, perhatikan 3 hal ini harus ada di rumah kita. Ruang aman, ruang nyaman, ruang bertumbuh. Kita tumbuh semakin baik sebagai ibu dan suami, mungkin kalau ada suami, dan anak-anak juga tumbuh sebagai anak yang baik di rumah. Insyaallah mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua, menjadikan anak kita anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kita semakin santun, anak-anak kita semakin santun. Bu, beban yang ada di hati kita, kalau memang ada rasa bersalah, pulang dari sini nanti pas anaknya pulang, bilang ke anaknya, maaf ya ibu salah selama ini, kasih tahu, kasih pengertian ke anaknya Bu. Mungkin dia tidak menanggapi, tapi semakin sering kita beri pengertian, itu akan membentuk pola pikirnya bahwa iya, ternyata ibu saya tidak sempurna, makanya saya juga tidak boleh begini, begini, dan begini. Ketika kita membangun kesadaran itu, maka anak kita juga akan semakin baik. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini mengembalikan semangat lagi kepada kita semua. Ternyata masih banyak kurangnya kita daripada lebihnya. Mungkin lebihnya cuma uang jajan, tapi yang lain kurang gitu. Mungkin lebihnya cuma makannya, tetapi kasih sayangnya kurang. Oke, pulang dari sini panggil anak kita, ajak diskusi, lihat matanya, pegang tangannya Bu, peluk, rangkul, supaya kita semakin terbangun emosi. Kertasnya boleh dibawa pulang Bu, tapi 1 lembar harganya 5.000 ya. Enggak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.